Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Nusaibah MPD serta tak lupa teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai subjek dan objek pendidikan dalam Al-Quran. Materi ini disusun oleh yang pertama Hisham Wafiq Syafaat, Sailin Nihlah, dan Mazida Salsabila Bihar Mahya. Baik, saya dari pemateri pertama akan memulai materi dengan pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli pendidikan adalah orang tua, guru-guru di institusi formal maupun non-formal, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidikan pertama atau tarbiyatul awal yang kita pahami selama ini adalah rumah tangga atau orang tua. Mengenai subjek pendidikan sebagaimana dapat kita lihat dalam surah Al-Alaq ayat 4-5. 'Allamal insana ma lam ya'lam alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa subjek pendidikan adalah seseorang atau seorang yang telah mengajarkan kita ilmu. Seseorang itu bukan hanya seorang guru, tapi siapapun atau apapun yang dapat mengajari kita. Mengenai subjek pendidikan dalam Al-Quran, ada beberapa dalil surah, di antaranya yang pertama surah Ar-Rahman ayat 1-4, yang kedua surah An-Najm ayat 5-6, yang ketiga surah An-Nahl ayat 41-43, dan yang terakhir surat Al-Kahfi ayat 66. Dari surah Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, 'allamal Qur'an yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Maksudnya yaitu yang telah mengajarkan kepada nabinya hingga dia dapat menyampaikan kepada seluruh manusia. Surah ini diturunkan ketika orang-orang bertanya, apa Ar-Rahman itu? Ada juga yang mengatakan bahwa surah ini turun sebagai bantahan atas penduduk Makkah ketika mereka berkata, sesungguhnya yang mengajarinya Muhammad adalah manusia, yaitu orang Yamamah yang bernama Rahman. Yang dimaksudkan adalah Musailamah al-Kadzab. Lalu Allah pun menurunkan Allamal Qur'an yang telah mengajarkan Al-Quran. Az-Zajjaj berkata, Allamal Qur'an adalah dia yang memudahkan Al-Quran untuk diingat dan dibaca. Lalu khalaqul insan yang dia menciptakan manusia. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Qatadah dan Hasan berkata maksudnya di sini adalah Adam. Lalu allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara, maksudnya mengajarkan nama-nama segala sesuatu ataupun dapat dikatakan yang mengajarkan bahasa seluruhnya. Menurut Ibnu Abbas dan juga Ibnu Kaisan, maksud al-insan adalah Nabi Muhammad dan maksud al-bayan adalah kejelasan yang halal dan yang haram dan petunjuk dari kesesatan. Nah, dari surah Ar-Rahman ayat 1-4 kita dapat mengetahui beberapa nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, yaitu dikatakan bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada manusia, sehingga manusia tersebut menjadi pandai dalam berbicara. Maksudnya, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu bertujuan untuk memberi pedoman kepada manusia agar
manusia tidak dapat memahami isi serta maknanya, sehingga manusia dapat bertingkah laku yang sesuai dengan pedoman, yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai surah An-Najm. Surah An-Najm ayat 5-6 yang berbunyi Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Surah An-Najm ayat 5-6 ini menjelaskan bahwa yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril, yang mana diberi potensi akliyah yang sempurna. Kemudian malaikat Jibril juga menampakkan diri dengan rupa yang asli dan tampil sempurna. Dan dalam surah ini juga menjelaskan bahwa subjek pendidikan adalah malaikat Jibril, yang mana punya potensi yang kuat dalam menerima wahyu-wahyu Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada surah An-Najm ayat 5-6 ini ditegaskan klasifikasi seorang pendidik atau siapa saja yang berkompeten menjadi subjek pendidikan, yakni seperti yang tersurah dalam ayat ini, seperti halnya malaikat Jibril yang digambarkan sangat kuat, maksudnya memiliki fisik dan psikis yang matang dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua yaitu mempunyai akal yang cerdas, yakni seorang pendidik haruslah memiliki akal yang mumpuni dalam mengajarkan apa yang diajarkannya sebagai subjek pendidikan. Yang ketiga, menampakkan dengan rupanya yang asli. Maksudnya yaitu seorang pendidik, subjek pendidikan hendaklah bersikap wajar yang tidak melebih-lebihkan segala sesuatu, baik dirinya maupun apa yang dilakoninya dalam bidangnya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 41-43, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zalimu annahum fid dunya hasanah wal akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dalam surah An-Nahl ayat 41-43 ada beberapa nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, dalam dunia pendidikan, kita dituntut untuk berusaha mencari tahu apa yang kita pelajari, sehingga kita dapat memahami hal tersebut. Dalam surat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu atau lebih pintar dari diri kita. Dengan demikian, kita akan dapat memahami sebuah ilmu tidak hanya dengan pemahaman sepihak dari diri kita sendiri, melainkan penjelasan atau pemaparan yang kita dapatkan dari orang lain. Orang lain tersebut bisa kita jadikan sebagai guru, dan guru itulah yang berperan sebagai subjek pendidikan, karena gurulah yang akan memberi pemahaman kepada kita tentang suatu hal yang tidak kita ketahui. Dalam Al-Quran surat Al-Kahf 66, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimam mimma 'allamta rusyda. Pada ayat ini kita dapat mengambil beberapa nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan bukan hanya dari orang tua kita, tetapi juga orang lain seperti guru, dosen, pelatih, teman, dan masyarakat. Seperti dalam surat di atas yang mencontohkan bagaimana Nabi Musa belajar kepada Khidir. 2. Saat berbicara atau berlaku terhadap seorang pendidik, haruslah menghormati dan bersikap sopan kepadanya. 3. Menganggap bahwa pendidik lebih tahu daripada diri kita. 4. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan objek pendidikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam ayat ini terdapat lafaz perintah berupa fi'il amr, qu anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hal ini dimaksudkan bahwa kewajiban setiap orang mukmin salah satunya adalah
menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari siksa neraka. Untuk dapat melaksanakan taat kepada Allah, tentunya harus dengan menjalankan segala perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Dan semua itu tak akan bisa terjadi tanpa adanya pendidikan syariat. Maka disimpulkan bahwa keluarga juga merupakan objek pendidikan. Dalam surat Asy-Syura ayat 214, "Wangdhir ashiratakal aqrabin", yang mempunyai arti, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Aqrabin, mereka adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Sesuai dengan ayat sebelumnya, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, bahwa terdapat perintah langsung dengan fi'il amr, berilah peringatan, namun perbedaannya adalah tentang objeknya, di mana dalam ayat ini adalah kerabat-kerabat. Dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raji'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dalam ayat amr yang disertai lam amr, yakni supaya mereka memperdalam ilmu agama, dan lafadz supaya mereka memberi peringatan, yang berarti kewajiban untuk belajar dan mengajar. Menurut Al-Maraghi, ayat tersebut memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama, wujud al-tafaqquh fi al-din, serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya di dalam suatu negeri yang telah didirikan serta mengajarkannya pada manusia. Nah, kesimpulan dari materi di atas yaitu yang pertama dari surah Ar-Rahman ayat 1-4 menjelaskan bahwa Allah adalah subjek pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, yaitu mentransfer semua ilmu yang ada hingga objek pendidikan paham dan pandai. Yang kedua, dalam surah An-Najm ayat 5-6 menjelaskan bahwa malaikat Jibril adalah subjek pendidikan. Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri seorang pendidik yang berkompeten, tidak hanya baik dalam hal penguasaan materi, tetapi juga sikap dan penampilan. Yang ketiga, dalam surah An-Nahl ayat 41-43 yang memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita juga diajarkan untuk bersabar dalam pendidikan, baik dalam proses menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu kita. Dan dalam surah Al-Kahfi ayat 66 menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Khidir adalah subjek pendidikan. Kita dianjurkan untuk berlaku sopan kepada guru. Kita juga diperintahkan untuk mencari ilmu tidak hanya di sekolah, tetapi dimanapun tempatnya. Yang kelima, dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang menunjukkan perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan merupakan tarbiyah untuk diri sendiri dan keluarga. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 menunjukkan bahwa yang menjadi objek pendidikan adalah kerabat terdekat dari kita dan orang-orang yang dekat kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalam surah At-Taubah ayat 122 menunjukkan bahwa yang menjadi objek pendidikan di sini yaitu lebih khusus, yaitu sebagian dari orang-orang mukmin. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata dan perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.